Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori motivasi dan teori kepemimpinan yang beranggotakan 4 orang, yaitu Habibie Sylvia Marta dengan NIM 23053067, Khairul Saleh dengan NIM 23053133, Fahrelia NIM 230531, dan Yolanda Aprilia dengan NIM 23053042. Di sini saya sebagai moderator dan Habibie Sylvia Marta sebagai pemateri pertama, Fahya Putri Fahrelia sebagai pemateri kedua, dan Yolanda Aprilia sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja akan saya bacakan. Manajer dalam organisasi kontemporer tidak hanya menangani operasional dan administrasi, tetapi mereka juga memainkan peran penting sebagai pemimpin, kinerja, motivasi, dan pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh elemen penting manajemen yang dikenal sebagai kepemimpinan. Seorang manajer harus dapat memimpin timnya dengan baik, memberikan motivasi kepada karyawannya, dan mengarahkan mereka menuju tujuan bersama. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Habibie Sylvia Marta. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi motivasi. Menurut Purwanto dalam bukunya mengatakan bahwa motivasi adalah pendorongan. Maksudnya usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hal atau tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Duncan dalam bukunya Organization Behavior Purwanto mengemukakan bahwa motivasi berarti setiap usaha yang disadari untuk mempengaruhi seseorang agar meningkatkan kemampuan secara maksimal untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen, motivasi adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh seorang manajer mendorong karyawannya agar mereka ingin berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi ini, termasuk memahami kebutuhan, keinginan, dan aspirasi setiap pekerja dan menerapkan berbagai metode dan pendekatan untuk meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. Selanjutnya yaitu teori pendahuluan tentang motivasi. Abraham Maslow menciptakan teori hierarki kebutuhan pada tahun 1943. Maslow mengusulkan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar, seperti makanan dan tempat tinggal, hingga kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri atau pencapaian potensi penuh. Orang harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu. Selanjutnya, Frederick Herzberg menciptakan teori dua faktor pada akhir 1950-an yang membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja atau motivator dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja atau higienis. Faktor motivasi terkait dengan pekerjaan itu sendiri memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepuasan kerja, seperti memenuhi tanggung jawab dan mencapai target. Selain itu, David McClellan mengembangkan teori kebutuhan pada 1960-an yang berfokus pada 3 kebutuhan motivasional utama. Kebutuhan akan pencapaian, keinginan untuk mengatasi tantangan, dan meraih keberhasilan. Kebutuhan keinginan untuk menjalin hubungan sosial yang baik, dan kebutuhan akan kekuasaan atau keinginan untuk mempengaruhi atau mengendalikan lain. Menurut McClellan, individu memiliki kombinasi kebutuhan ini dalam proporsi yang berbeda, dan pemahaman tentang kebutuhan dominan seseorang dapat membantu manajer dalam memotivasi mereka secara lebih efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habibie Sylvia Marta yang telah menyampaikan materi yang pertama. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fahrelia Putri Pratama. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang kontemporer dengan motivasi. Motivasi merupakan topik yang kompleks dan telah dipelajari oleh para psikolog selama bertahun-tahun.
Seiring perkembangan pemahaman kita tentang cara kerja pikiran manusia, teori-teori baru tentang motivasi terus bermunculan. Berikut adalah beberapa teori motivasi kontemporer yang paling penting. 1. Teori kebutuhan Maslin, 2. Teori ERG Alderhever, 3. Teori evaluasi kognitif, 4. Teori evaluasi penguat, 5. Teori keadilan, 6. Teori harapan. Selanjutnya yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau proses mempengaruhi dan memandu individu atau kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks manajerial, kepemimpinan melibatkan upaya seorang manajer atau pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi karyawan guna mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan tidak hanya tentang memberikan perintah, tetapi juga tentang membangun visi, menciptakan strategi, dan mengembangkan lingkungan yang memungkinkan tim bekerja secara lebih efektif dan efisien. Seorang pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan serta aspirasi bawahan mereka, membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat, serta memberi arahan yang jelas. Kepemimpinan yang baik juga mencakup kemampuan beradaptasi dengan perubahan, mengelola konflik, dan membuat keputusan tepat dalam situasi kompleks dan dinamis. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Relia Putri Pratama yang telah menyampaikan materi yang kedua. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Yolanda Aprilia. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam studi kepemimpinan. Studi kepemimpinan melibatkan pengamatan, analisis, dan pemahaman terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi praktek kepemimpinan di berbagai konteks. Pendekatan dalam studi kepemimpinan berkerangka konseptual dan metodologi yang digunakan untuk mengeksplorasi sifat, fungsi, dan dampak kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Berilah penjelasan mendalam tentang berbagai pendekatan dalam studi kepemimpinan. 1. Pendekatan pertama adalah pendekatan sejarah. 2. Pendekatan kedua adalah pendekatan psikologi. 3. Pendekatan ketiga adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan keempat adalah pendekatan kognigensi. 5. Pendekatan kultural. 6. Pendekatan etis. Selanjutnya, gaya-gaya kepemimpinan dengan pendekatan sifat. Pendekatan sifat mengkaji gaya kepemimpinan sebagai refleksi dari sifat intrinsik seorang pemimpin yang mempengaruhi hubungan dan dinamika dalam tim atau organisasi. Misalnya, kepemimpinan autokratis biasanya dikaitkan dengan pemimpin yang dominan dan otoriter yang mengambil keputusan secara tunggal tanpa mempertimbangkan masukan anggota tim. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini cenderung menunjukkan lebih banyak kontrol dan wewenang daripada yang lain dalam mengarahkan tindakan kelompok. Sebaliknya, gaya kepemimpinan demokratis mendorong partisipasi dan inklusif dan dari para pemimpin mempertimbangkan pendapat bawahan sebelum membuat keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mendorong kerjasama dan memungkinkan komunikasi terbuka. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yolanda Aprilia yang telah menyampaikan materinya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini yaitu definisi motivasi, teori-teori pendahuluan tentang motivasi, dan konsep kepemimpinan menyoroti pentingnya pengaruh psikologis dan interpersonal dalam manajemen. Memahami bagaimana motivasi mempengaruhi perilaku karyawan dan bagaimana kepemimpinan memainkan peran kunci dalam mengarahkan individu atau kelompok menuju tujuan bersama menjadi aspek krusial dalam pengelolaan organisasi. Pendekatan dalam studi kepemimpinan, baik itu melalui perspektif sejarah, psikologi, sosiologi, atau kontingensi, memberikan wawasan yang luas tentang kompleksitas dan variasi dalam praktik kepemimpinan yang dapat disesuaikan dengan berbagai konteks organisasi. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan.
Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.